Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran cerita hati mengasah spiritualitas bersama saya Enzrinal Aziz. Konten ini saya namakan atau saya beri judul kebersamaan dalam perbedaan. Jadi konten ini memenuhi keinginan sepupu saya ya, yang menyarankan atau mengusulkan agar saya membahas pengalaman saya dalam menerima menjadi anggota keluarga dalam tanda petik seseorang yang berbeda keyakinan. Tadinya saya anggap ini hal yang biasa aja bagi saya, tidak ada istimewanya, tapi barangkali setelah saya renung-renungkan mungkin ada manfaatnya untuk dibahas ya. Jadi entah bagaimana ceritanya, saya tidak perlu menyebutkan latar belakang anunya karena mungkin agak panjang. Tiba-tiba saja saya menerima seorang anak gadis belia, anak kepala suku Dayak, untuk dalam hidup bersama dalam keluarga saya. Jadi tiba-tiba sang ayah ini seorang kepala suku Dayak yang dulu berjuang mempertahankan Kalimantan Utara ya, tapi karena akhirnya Kalimantan Utara tidak bisa dipertahankan, maka beliau ini diberi sebidang tanah oleh Bupati Kutim ya. Nah, saya mungkin karena pekerjaan juga karena keinginan saya yang suka jalan-jalan mengembara, akhirnya berkelaman dengan Amai Batoh namanya ini. Nah, dia tiba-tiba saja datang ke rumah saya dan menitipkan anaknya. Dan alhamdulillah saya tidak punya hesitate atau keraguan untuk ya dengan senang hati ya. Istri saya juga begitu, namanya Veronica ya. Sudah dewasa dan menjadi kakak dari anak-anak saya yang kebetulan semua laki-laki yang melengkapi kehidupan kami. Walaupun istri saya mendapat mungkin nasihat ya, atau juga kepedulian atau kekhawatiran ya, berbagai macam saran atau nasihat yang diperoleh dari teman-temannya. Yang menurut istri saya ya kita merasakan bahwa itu yang suatu ya hati-hati ya, orang Dayak itu bisa melet, bisa dan sebagainya, kira-kira begitu ya. Istri saya tidak merasakan itu sama sekali, yang kita berhubungan dengan sangat baik, dengan sangat mesra ya, menjadi pengalaman yang baik bagi kami, jadi tidak ada masalah ya. Sekarang anak itu sudah bekerja ya di sebuah menjadi ASN ya di Kutai Kartanegara di Menkumham, dan kami masih berhubungan dengan baik, dan dia sendiri merasakan bahwa ketika bersama-sama kami menjadi bagian dari keluarga kami, dia mendapatkan banyak inspirasi atau sesuatu yang selama ini tidak dia terima ya. Misalnya aja soal kasih sayang, kemudian soal masalah tanggung jawab dan juga kepedulian. Nah, itu diceritakan dengan terus terang. Nah, mungkin ada background ya, dari saya yang terkait dengan masalah perbedaan keyakinan ini. Saya lahir dari
yang membantu melahirkan saya itu seorang suster Katolik. Ibu saya cerita begitu ya. Katanya saya itu susah lahirnya ya. Suster Katolik itu berdoa di depan patung Maria ya. Dan ketika saya lahir ternyata laki-laki dan saya langsung ceritanya itu langsung kencing ya. Dan semua bahagia dan tertawa. Kemudian saya juga meniti sekolah, bukan di sekolah agamis ya. Saya sekolah di taman siswa yang mengedepankan budi pekerti, kehalusan cita rasa dengan seni, tari, nyanyian, gending-gending. Walaupun begitu saya sejak kecil sangat spiritual ya. Saya sholat itu mungkin paling lebih dulu dari teman-teman ya. Sholat 5 waktu. Dan sejak kecil saya suka memperhatikan dakwahnya Buya Hamka ya. Meskipun saya tidak ngerti artinya, tapi saya merasakan bahwa ini sesuatu yang baik gitu ya. Kemudian SMP saya di sekolah Kristen ya, saya nggak terlalu pintar, nggak dari luar negeri, saya di sekolah Kristen ya. Teman-temannya saya orang Cina, orang Batak, umumnya ya orang yang tidak beragama Islam ya, Kristen. Di SMA sama saya di sekolah Kristen ya, sekolah Bob Kri, dan saya tidak merasakan adanya dibeda-bedakan. Bahkan saya itu sejak kelas 1 sampai kelas 3 nggak pernah bayar uang sekolah karena juara, bahkan dapat beasiswa dari yayasan Kristen ya. Saya dapat beasiswa sejak kelas 2 SMA ya, sampai lulus. Jadi itu itu barangkali mempengaruhi pandangan-pandangan saya ya. Ya syukur alhamdulillah saya ketika di perguruan tinggi saya masuk organisasi HMI dan disitulah saya merasa ukhuwah Islamiyah ya, batra, kemudian sholat tahajud, sholat berjamaah dan sebagainya. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa semangat Islam gitu ya. Dan saya bersahabat dengan teman-teman Muslim yang sangat baik ya, perilakunya, akhlaknya, keimanannya dan sebagainya. Ya, saya bersyukur. Nah, ketika saya bekerja di Pupuk Kaltim, orang yang pertama saya kenal itu namanya Nur Hayati ya, Albertin, seorang Katolik juga. Karena nomor NPK kita cuma jarak 1 sih, selalu bersama ketika kursus P4, waktu ada kursus P4 ya. Dan kita makin akrab, dan dia sudah berkeluarga ya. Sampai-sampai kalau waktu itu saya bujangan, tapi saya bawa ibu saya ya. Setelah beberapa bulan kerja saya dapat rumah, wah sendirian, mending saya bawa ibu saya. Ada teman saya ini sangat akrab dengan saya dan ibu saya. Sehingga kalau saya masuk shift malam itu Mbak Nur itu datang ke rumah menemani tidur ibu saya. Ya, karena rumah kami itu di tepi hutan ya, jadi agak serem. Kadang-kadang ada binatang liar kayak orang hutan, kemudian babi hutan dan sebagainya. Ya, ibu saya agak takut itu. Jadi itu pengalaman-pengalaman batin saya yang barangkali membuat pandangan-pandangan saya yang barangkali agak inklusif ya, lebih ke inklusif. Nah, saya pernah juga jatuh cinta dengan seorang non-muslim ya, seorang Buddhis di Cina sana. Ini saya ceritakan secara terbuka kepada khalayak atas izin istri saya. Karena ada hal-hal yang menarik ya, ada hal-hal yang pengalaman spiritual, pengalaman batin yang luar biasa ya. Walaupun itu tidak jadi terus ya, tetapi ada pesan batin yang bisa saya share ya, sehingga saya tulis secara terbuka kepada teman-teman. Jadi intinya itu, jadi barangkali Tuhan memang merencanakan atau membuat saya berdakwah dalam konteks itu ya, dalam konteks membangun keharmonisan
dalam perbedaan, bahwa perbedaan itu tidak harus menjadi sesuatu yang dikotomis ya, tetapi apa namanya itu bisa menjadi sesuatu yang harmonis, sehingga saya membuka diri ya, kepada teman-teman yang barangkali mempunyai masalah ya, karena perbedaan itu ya, perbedaan keyakinan, apakah dalam hidup bertetangga, apakah mungkin dalam hidup keluarga, atau ingin membina keluarga dan sebagainya. Saya dengan setengah hati, dengan tulus bersedia membantu, memberi kekuatan moral ya, bukan dalam arti mendorong untuk sesuatu atau mencegah sesuatu, tapi barangkali ada nuansa-nuansa yang bisa kita diskusikan secara baik-baik. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.